Pak Abraham masih tersambung bersama kami ya? Oke. Pak Iya, Abraham, Mbak Tiara. pada saat Pak Abraham Samad bersama juga jajaran teman-teman KPK pada saat itu Menjabat ya, Pak, ya? pada tahun 2015 begitu ya. Ini kan tidak ada Pak, flexing-flexing tersebut ini juga tidak diviralkan, tidak disoroti begitu. Tidak banyak juga pejabat yang melakukan hal serupa. Nah, bagaimana caranya agar pejabat kita pada saat ini bisa melakukan hal yang sama, Pak? Artinya juga tidak di sosial media, tidak terlalu memamerkan harta benda yang bahkan bukan miliknya gitu. Pertama mungkin ada keteladanan juga, Mbak ya. Jadi kan yang kita bicarakan ini flexing atau pamer harta kekayaan yang negatif ya. Seperti tadi yang dikatakan pakar psikolog, kalau memamerkan harta kekayaan atau memamerkan prestasi dalam hal yang positif, no problem. Sekarang diskusi perbincangan kita ini kali ini kenapa jadi persoalan? Karena yang jadi persoalan adalah pamer harta kekayaan atau flexing yang negatif, ya, yang tidak punya sensitivitas. Harusnya kan dalam keadaan seperti ini kita harus punya sensitivitas ya, punya empati terhadap bangsa dan negara yang sedang mengalami hal yang mungkin semua orang tidak mudah makan ya. Di saudara-saudara lain kita masih ada yang hidup di emperan-emperan toko, tapi dengan gampangnya kita memamerkan harta kekayaan itu kan perbuatan yang menurut saya tidak berintegritas. Dulu di KPK ya pada waktu itu memang kan seperti tadi saya katakan Mbak, kita punya code of conduct ya yang mengatur segala tingkah laku insan pegawai KPK dan keluarganya. Dan setiap pimpinan KPK itu harus memberikan tauladan, contoh, role model. Contohnya begini, dulu waktu periode kepemimpinan KPK zaman saya, itu mobil dinasnya Mbak, mobil dinasnya itu hanya mobil Innova. Ya, itu salah satu contoh yang kita berikan kepada ASN lain. Sehingga pada saat itu kepolisian juga meniru kita. Pada saat itu Kapolrinya Pak Tarman. Jadi Pak Tarman juga memerintahkan pada saat itu seluruh jajaran kepolisian, baik Kapolda-Kapolda yang ada di provinsi-provinsi juga menggunakan mobil jabatan, ya, mobil dinas, yaitu Innova. Itu adalah salah satu cara bagi aparatur penyelenggara negara untuk memberikan contoh kesederhanaan. Jadi sebenarnya harus ada keteladanan juga dari atas, ya. Misalnya dari menterinya, misalnya presiden atau menteri keuangan mengeluarkan surat edaran, misalnya mobil dinas para pejabat eselon 1, mulai dari menteri sampai eselon 1 ke bawah hanya menggunakan Innova. Itu konkret itu Mbak. Konkret untuk menunjukkan bahwa kita sedang empati. Konkret menunjukkan bahwa kita betul-betul ingin menampilkan kesederhanaan. Jadi kesederhanaan itu bukan cuma sekedar lip service tapi tidak konkret. Kalau sekedar kita menghimbau tapi tidak ada contoh yang kita berikan, maka itu yang disebut lip service. Makanya kalau menteri mau mencontohkan atau siapa saja kepala-kepala lembaga kepada di bawahnya, maka yang pertama-tama jadi role model adalah pimpinannya, misalnya menterinya. Bikin dong surat edaran. Kalau tadi kan sudah ada surat edaran dari Kementerian PAN dan Reformasi. Harusnya itu menjadi rujukan bagi kementerian-kementerian lain, lembaga-lembaga lain, instansi lain untuk mengimplementasikan bagaimana yang dimaksud kesederhanaan. Pertama, yaitu tadi mobil dinas harus juga mobil dinas yang sederhana. Jangan kita ngomong kesederhanaan tapi mobil dinas Camry apa dan lain sebagainya itu kan menurut saya ambigu juga ya, cuma sekedar lip service.